Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di minggu yang baru dan di bulan yang baru, di bulan November saat ini. Semua adalah karena berkat Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini adalah sesuatu yang umum diketahui oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam dunia pekerjaan pun kita menemukan aturan-aturan yang demikian. Tidak boleh ada satu orang bekerja pada dua perusahaan yang berbeda. Karena dengan demikian, yang satu akan dikasihi tetapi yang satu akan dibenci. Yang satu dia setia tetapi kepada yang lain dia tidak setia. Nah, kemudian Yesus memberikan satu penjelasan akhir. Tujuannya yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak dapat mengabdi menjadi hamba kepada Allah dan juga menjadi hamba kepada Mammon, kepada dunia, keduniawian. Kita harus memilih salah satu, saudara-saudara. Saudara, menjadi hamba kepada Tuhan adalah satu pilihan yang sangat baik. Dan perintah Tuhan, kerinduan Tuhan adalah supaya kita menjadi hamba hanya kepada Tuhan, hanya mengasihi Tuhan, saudara-saudara, bukan mengasihi kepada yang lain. Saudara-saudara, disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Disebutkan kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi seutuh-utuhnya hidup kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan kemudian Yohanes berkata di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-2 disebutkan demikian. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu ayat yang ke-15 saya baca mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas melarang kita jangan mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena jika orang mengasihi dunia, yaitu disebutkan keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, menjadi hamba kepada hal-hal ini, menjadi hamba budak dari keinginan daging, budak dari keinginan mata, budak dari keangkuhan hidup, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan disebutkan semua yang ada di dalam dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang menuju kebinasaan. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang menghamba kepada Allah, orang yang mengasihi Allah,
akan tetap hidup, akan tetap eksis, akan tetap berjaya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita bukan orang yang akan dilenyapkan menuju kepada kebinasaan, tetapi tetap hidup sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang pada saat pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami boleh berada di minggu yang baru, di bulan yang baru, pada bulan November ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia dan rahmat-Mu nyata bagi kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh selalu merasakan kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.